166 sampai 170. Bapak Ibu yang ingin membaca sendiri Al-Qur'annya dipersilakan membuka surat 3 surat Ali Imran ayat 166 sampai 177. Karena Ustadz kita belum kelihatan, Ustadz Wahidin B. Wahid, mari kita masuk ke screen sama-sama membacanya dengan saksama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان هم للكفر يومئذ أقرب للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل أحياء عند ربهم يرزقون
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan partisipasi Bapak Ibu semuanya membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menjadi asbab Allah selalu menurunkan karunia ke negara-negara kita masing-masing, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan seluruh wilayah Asia Tenggara. Dan juga kita menjadi doa bagi saudara-saudara kita di Gaza dan Timur Tengah, agar mereka bisa hidup bebas, damai, dan menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya. Kita teruskan surat Al-Imran, terakhir kita sudah baca sampai 165. Surat Al-Imran sendiri adalah surat yang ketiga. Ali Imran adalah keluarga Imran. Surat Al-Imran adalah surat yang turun di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 200 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 170. Jadi insya Allah tinggal 30 ayat lagi, berarti sekitar 6 kali pertemuan atau sekitar 2 minggu. Jadi kita mudah-mudahan selesai bulan Februari pertengahan atau ke akhir. Lalu kemudian kita masuk pada surat yang keempat, surat An-Nisa, sekaligus berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan adalah merupakan bulan ulang tahun tadabur kita, karena pertama kali kita bikin tadabur pada saat bulan Ramadan pertama tahun COVID. Tahun COVID itu di seluruh dunia tahun 2020. Jadi kita mulai tadabur juga tahun 2020, karena pada saat itu juga digunakanlah secara massal, secara masif alat komunikasi baru dan sangat bagus, yaitu Zoom, seperti yang kita gunakan sekarang. Terakhir kita sampai di ayat 165. Ayat 165 adalah membicarakan, background-nya adalah tentang pidato Presiden Iran, Ibrahim Raisi di PBB, tentang bagaimana negara-negara di Timur Tengah, termasuk Saudi, mengkhianati Palestina, membiarkan Palestina begitu saja dikoyak-koyak. Ibaratnya itu Palestina adalah mangsa yang dikoyak oleh serigala yang sangat-sangat haus, berdarah-darah, hancur, tetapi mereka semuanya hanya menjadi penonton, bahkan melakukan pembiaran begitu saja. Seakan-akan sudah setuju Israel mengambil alih tanah-tanah Palestina, dan setuju kalau Israel membunuh orang-orang Arab Islam Palestina. Seperti itulah. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asabatkum musibatun
qad asabatkum mislaiha. Awalamma asabatkum musibah qad asabatkum. Jadi pada saat di perang Uhud umat Islam kalah, dan kekalahan itu tidak boleh menjadi sebab mereka bersedih. Apa sebabnya? Karena apa yang terjadi pada umat Islam pernah juga terjadi pada mereka, bahkan 2 kali. Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika kalian mempertanyakan kok kenapa bisa kalah, padahal ada Nabi di tengah-tengah mereka. Jadi mereka bukan saja bertabaruk atau berwasilah kepada Nabi melalui doa, tetapi berjumpa, ada Nabi di sana. Jadi sosok Nabi ada di tengah-tengah mereka, tubuh Nabi mereka bisa pegang, suara Nabi mereka bisa dengarkan. Artinya berwasilahnya tidak perlu hanya sekedar doa dan tidak melihat Nabi, tetapi Nabi ada di situ. Lalu kenapa kalah? Ya karena persoalan kalah adalah persoalan dari diri kita masing-masing. Jadi sekaligus ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada gunanya kita bertabaruk, bertawasul, tapi kalau syarat sebab akibat kita tidak penuhi, tidak akan pernah terwujud. Kita bertabaruk, pergi ziarah ke berbagai tempat manapun yang kita anggap sebagai paling bagus, bahkan ke Mekah dan Madinah, tapi kalau kita sendiri tidak bekerja keras, ya tidak bisa dapat apa-apa. Jadi itu adalah contoh yang paling nyata. Ini adalah Nabi berada di tengah-tengah mereka, suara mereka ada, wahyu bersama dengan Nabi, dan Nabi adalah merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi adalah merupakan khairul anam, khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, tetapi tetap saja kalah. Kenapa? Ya karena Al-Quran mengatakan qul huwa min indi anfusikum. Itu adalah dari diri kalian sendiri. Jadi tidak bisa kita mencari sebabnya pada Tuhan atau pada Nabi kalau kita sendiri yang tidak melakukan syarat untuk menang. Jadi ulangi, kita bisa menang tidak karena doa. Kita perlu berdoa, tetapi doa itu adalah merupakan pendorong spiritual. Tetapi secara zahirnya adalah syarat harus dipenuhi. Syarat sebab-sebab lahirianya harus dipenuhi. Nabi Musa saja dikejar akan dibunuh, lari. Ingat, Nabi Musa lari. Apa itu lari? Ya menghindar daripada kejaran Firaun. Dia tidak pasang badan sambil berdoa ke langit, ya Allah, lihat Firaun akan membunuh kami, binasakanlah Firaun. Kan Nabi Musa dijabah doanya, tapi tidak melakukan itu. Firaun, Nabi Musa lari, nanti kemudian benar-benar berpasrah secara total kepada Allah ketika terbentur di Laut Merah. Hal yang sama terjadi pada Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintah Tuhan untuk bikin perahu di atas gunung. Tidak diajarkan doa, wahai Nuh, nanti kalau datang air bah, bacalah doa ini, ajarkan kepada umatmu, masing-masing membaca, lalu kemudian mereka bisa berjalan di atas air. Kan bisa saja mereka berjalan di atas air. Tetapi yang dipenuhi adalah sebab lahiriah, yaitu buat perahu, buat bahtera. Begitu juga misalnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu ketika kena penyakit parah, lalu kemudian bagaimana cara kemudian sembuh? Ya Tuhan memang mengatakan ada air, tetapi tetap Tuhan mengatakan, wahai Nabi Ayub, kamu sentak-sentakkan kakimu ke dalam tanah itu. Jadi tetap harus ada hukum lahiriah. Dia sudah sakit, tapi masih tetap disuruh menyentak-nyentakkan kakinya supaya air itu keluar dari dalam tanah. Hal yang sama terjadi pada Maryam. Maryam adalah melaluinya Allah melahirkan Nabi besar. Melalui Maryam Allah kemudian mengutus Nabi besar, yaitu Nabi Isa, dengan mujizatnya luar biasa. Tetapi ketika Maryam akan melahirkan supaya tidak dinistakan dan tidak dilempari batu, Tuhan mengatakan kamu harus tinggalkan mereka. Kamu harus keluar dari kota kamu, nanti di sana kamu harus bersandar di bawah pohon kurma. Nah, supaya buah pohon kurma itu jatuh, kamu harus tarik-tarik daunnya. Jadi tetap harus ada usaha lahiriah, tarik daunnya. Tidak cukup dengan berdoa, ya Tuhan saya lapar, tiba-tiba buah kurma jatuh. Semua ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita agar kita tidak mengandalkan diri, tidak menyandarkan aspek-aspek zahiriah pada batiniah, zahiriah, seperti itu. Jadi masing-masing ada tempatnya dan tidak boleh kita kacaukan. Tidak bisa kita, karena kita menderita, kita kemudian hanya mengandalkan doa saja. Kita juga harus berikhtiar. Kalau kita sakit, kita harus datang ke rumah sakit, baru berdoa.
Kalau kita misalnya tidak punya harta benda, tidak punya uang, ya kita harus bekerja keras, berdagang, bekerja sama orang, bertani, nelayan, pergi ke laut, baru berdoa. Baru baca doa, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiba wa ilman nafi wa amal mutaqabbala. Seperti itu. Jadi harus dikombinasikan antara usaha spiritual dan usaha lahiriah, usaha sebab akibat. Seperti yang kita lihat di Iran, ya mereka kerja keras, membuat penelitian, membuat senjata yang sangat canggih, baru bisa menggetarkan musuh-musuhnya. Tidak cukup dengan berdoa saja. Kita sampaikan ini karena ada masih mayoritas, masih banyak di antara orang kita yang selalu hanya ingin mengambil jalan pintas. Seakan-akan dunia ini bisa dirubah hanya dengan aspek-aspek spiritual tok saja. Ingat, aspek spiritual tok saja. Jadi kita harus mengkombinasikannya. Maka begitulah dikatakan dalam ayat ini kemarin. Allah mengatakan, Qul huwa min indi anfusikum. Ya, kamu kalah karena kamu sendiri yang salah. Nggak bisa disalahkan kepada Nabi, nggak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kok ada Nabi di tengah-tengah kita? Ya, kok kenapa kita bisa kalah? Ini adalah fakta, Bapak Ibu yang saya berbahagia, yaitu tercatat bukan saja dalam lembaran sejarah, tapi tercatat dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran ini, dan ini panjang sekali diceritakan tentang Uhud. Ini kan masih Uhud ini, masih perang Uhud, yang merupakan kejadian yang memilukan. Nabi ada di sana, Nabi luka, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga luka di sana karena pengkhianatan beberapa di antara mereka. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Kita dengarkan dulu ini. Militan Houthi bersumpah akan melakukan pembalasan terhadap Amerika Serikat dan Inggris atas serangan di wilayah Yaman. Bahkan Houthi mengaku siap mengerahkan seluruh kekuatan militer untuk pembalasan tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Informasi Houthi Nasreddin Amber pada Jumat 12 Desember 2024. Menurutnya, setiap serangan yang dilakukan Amerika dan sekutunya tidak dapat dibenarkan, sebab mereka sudah jelas-jelas menjadi pendukung Israel dalam perang di Gaza. Sebelumnya, militer Amerika melakukan lebih dari selusin serangan terhadap sasaran Houthi Yaman pada Kamis 11 Januari malam. Serangan itu dilakukan bersama Inggris dan mendapat dukungan dari Australia, Bahrain, Kanada, dan Belanda. Dalam aksinya, Amerika dan Inggris mengerahkan jet tempur, kapal perang, dan kapal selam. Serangan itu mengakibatkan ledakan di sejumlah kota termasuk Hodeidah, Sanaa, Damar, dan Saada. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengakui bahwa serangan terhadap Yaman merupakan perintah langsung darinya. Hal ini karena Houthi terus-menerus menyerang kapal di Laut Merah meski sudah diperingatkan. Download Tribun X. Jadi Bapak Ibu tadi mendengarkan berita ya, bahwa Amerika Serikat dan Inggris mengebom ataukah menyerang Houthi di Yaman, didukung oleh Australia, Belanda, Bahrain. Ada di situ Bahrain tadinya. Bahrain itu kalau berbahasa Arab itu marahan pun mereka berbahasa Arab. Fasihnya luar biasa. Mereka untuk pelajari Al-Quran dalam bahasa Arab tidak perlu belajar bahasa Arab lagi. Tidak perlu belajar buku 1, buku 2, buku 3, buku 4, tidak perlu. Apa sebabnya? Dari lahir sudah Arab. Ya, berbicara, bertengkar, bermain, main sepak bola pun pakai bahasa Arab. Dari dulu dia sudah Islam, dia tempatnya paling dekat dengan pusara Nabi. Bahrain itu adalah nempel kepada Saudi dari Teluk. Ya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu lihat tadinya berdiri bersama dengan Amerika, Inggris, Australia, Belanda, menyerang Houthi yang jelas-jelas membela Gaza dan Palestina. Houthi menyerang Israel dalam rangka melemahkan kekuatan Israel untuk membunuh rakyat Palestina. Tetapi di mana tadi berdirinya Bahrain, berdiri bersama dengan Amerika yang terus mempersenjatai Israel, lagi-lagi membunuh rakyat Palestina. Jadi apa artinya kekalahan ini? Ya dari diri kamu sendiri, dari umat Islam sendiri. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Ya. Jadi Allah mengatakan, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa saja musibah yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan. Kalau pada zaman Nabi tadinya adalah pasukan musyrikin dari Mekah dengan pasukan Nabi dari Madinah. Jadi iltaqal jam'an ini adalah dua kelompok bertemu di sini. Ya. Iltaqal jam'an.
Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa saja yang menimpa kalian pada hari berjumpanya dua golongan. Jadi pada saat berjumpanya dua golongan. Golongan hak dan golongan batil, golongan mukminin dan golongan kafirun atau munafikun. Di sana berjumpa. Ya, di dalam perang Uhud itu lengkap. Ya, kenapa? Karena di sana munafikinnya sudah kelihatan, yaitu mengkhianati Nabi pada saat Nabi ada di tengah-tengah mereka. Andai kata Nabi tidak ikut berperang, masih mungkin kita bisa pahami. Tapi Nabi berada di tengah-tengah mereka. Dia berperang, Nabi lah yang mengatur strateginya. Nabi yang berjalan di atas bukit. Wahai kalian pemanah, kamu tinggal di sini ya. Kamu tidak boleh kemana-mana. Jadi mereka mendengar Nabi sendiri memerintahkan mereka. Kalau mereka membaca selawat, Nabi langsung mendengarkan. Kalau mereka membaca selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pasti Nabi langsung mendengarkannya. Ya, kalau dia salat di belakang Nabi, pasti Nabi mendengarkan ketika mereka mengucapkan assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ini kan tidak berjumpa dengan fisiknya Nabi. Kita tidak berjumpa lagi dengan sosok jasa dia Nabi. Kita hanya meyakininya sebagai iman bahwa dia tetap ada. Tetapi mereka yang ada di perang Uhud ini adalah masuk kategori sahabat karena hidup bersama dengan Nabi. Ya, beriman di tengah-tengah, mengaku beriman di tengah-tengah Nabi. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru mengkhianati perintah Nabi, dan sehingga di sana berjumpalah di sana ada tiga kelompok, yaitu mukmin, munafik, dan orang kafir. Dan kita lihat orang munafik itu lahirnya saja mukmin, tapi batinnya kafir. Buktinya apa? Pada saat punya kesempatan dia tunjukkan bahwa dia berpihak pada orang kafir dengan apa? Dengan mengkhianati Nabi. Sehingga kemudian Nabi pun ikut luka pada saat itu. Dan di tempat lain nanti kita lihat bahwa mereka itu merasa gembira sebetulnya. Mereka justru bersedih ketika tahu kalau Nabi tidak mati. Bersedihnya bukan karena Nabi sakit, bersedih karena harapannya tidak tercapai, harapannya tidak terwujud. Jadi Allah mengatakan, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa saja yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, dua golongan. Dan apa yang terjadi di Uhud sekarang terjadi lagi. Dulu Uhud, sekarang Gaza. Jadi kita ulangi, dulu Uhud, sekarang Gaza, Palestina. Dan kita lihat yang seharusnya ada di atas bukit, yaitu yang paling dekat di Timur Tengah sana, yang harusnya membela, melindungi Palestina, tetapi mereka tidak melakukannya. Bahkan pada hari pertama ketika Israel menyerang Gaza, langsung kepala otoritas Palestina yaitu Mahmud Abbas, yang merupakan wakil PLO ataukah Fatah, yang dianggap sebagai presiden dalam tanda petik Palestina, langsung berbicara kepada pers bahwa Hamas tidak mewakili Palestina, walaupun belakangan diralat. Jadi orang seperti Mahmud Abbas pun yang tinggal di Palestina berkata seperti itu. Ya. Jadi artinya apa? Ini introspeksi besar kepada dalam dunia umat Islam sendiri. Ini ada masalah yang sangat pelit, yang sangat krusial terjadi dalam cara berpikir umat Islam. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa saja menimpa kalian pada saat berjumpanya dua pasukan. Fa biiznillah, itu karena izin Allah. Maksudnya hukum Allah berjalan. Kalau kita memenuhi hukum menang, kita menang. Kalau kita memenuhi hukum kalah, kita kalah. Apa hukum menang? Ya semua syarat-syarat sebab akibat dipenuhi untuk menang. Apa hukum kalah? Semua syarat-syarat sebab akibat untuk kalah kita penuhi, maka kita kalah. Apa sebab akibatnya kalah? Berkhianat, tidak bersatu, tidak full heart, tidak sepenuh hati untuk ikut bekerja. Kalau bekerja tidak mencintai pekerjaannya. Nah itu dia. Semua syarat-syarat sebab akibat itu menyebabkan orang kalah. Tapi kalau orang itu memenuhi sebab-sebab akibat untuk menang, dia pun akan menang. Sederhana saja, pintar. Kalau seluruh sebab pintar itu kita penuhi, kita akan pintar. Kalau seluruh sebab-sebab bodoh kita penuhi, kita bodoh. Ya. Kalau seluruh sebab-sebab kenyang kita penuhi, kita akan kenyang. Kalau seluruh sebab-sebab lapar kita penuhi, kita lapar. Apa sebab-sebab lapar? Ya tidak makan, tidak minum. Seperti kalau berpuasa di bulan Ramadan, itu pasti lapar. Tidak ada orang yang berpuasa di bulan Ramadan yang tidak lapar. Kenapa?
karena sebab-sebab lapar kita penuhi, yaitu tidak makan, tidak minum seharian. Apa sebab akibat daripada kenyang? Yaitu makan. Rajin makan pasti kenyang selalu. Nah, seperti itu. Jadi semua ada sebab-sebab dan akibatnya. Jadi ini yang harus kita penuhi bersama. Kita harus pahami bahwa kita hidup di dalam dunia dan hukum dunia berlaku, dan hukum dunia itu hukum Allah juga. Kata-kata ini adalah Allah. Jadi kata-kata bismillah artinya itu adalah hukum Allah juga. Jangan kita katakan hukum Allah itu potong tangan saja, melontari saja orang-orang berzina dengan batu, atau misalnya mencambuk mereka. Itu bukan itu saja. Iya, hukum gravitasi bumi itu adalah hukum Allah. Hukum-hukum yang bekerja di dalam atom itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah kita harus penuhi juga hukum-hukum Allah di alam lahiriah. Baru kita bisa berdoa kepada Allah secara batiniah. Jangan sampai kita sendiri yang menempatkan Tuhan secara kontroversial. Kita meminta Tuhan memenuhi kebutuhan lahiriah kita, tapi kita sendiri tidak memenuhi hukum sebab lahiriahnya Tuhan. Kan berarti kita telah menempatkan Tuhan pada posisi anomali namanya. Jadi Allah mengatakan, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa biiznillah, itu izin Allah. Waliya'lamal mu'minin. Dari sisi Tuhan dengan kala seperti itu sekaligus menjadi penyingkap kepada publik, kepada masyarakat, siapa orang yang beriman dan siapa yang munafik. Nih, di sini dibicarakan al-mu'minin. Nanti di belakangnya nanti waliya'man ladina nafaku, nanti di ayat 167 nafaku. Jadi waliya'lamal mu'minin, supaya Allah mengatakan siapa yang beriman. Jadi beriman tidak berimannya seseorang itu diketahui setelah ada kejadian, ada peristiwa. Kalau cuma dalam keadaan normal-normal saja, standar-standar saja, ya tidak ketahuan. Dalam keadaan normal, semua orang bisa mengaku beriman. Kapan keberimanan diketahui? Ketika ada peristiwa yang mengancam kesejahteraan materialnya, yang mengancam nyawa dan jiwanya, yang mengancam dinasti dan kekuasaannya. Nah, pada saat itu kelihatanlah aslinya beriman dan aslinya tidak beriman. Jadi ketika sudah terancam, ya mengaku beriman semua orang bisa, gampang sekali. Bahkan sholat pun paling gampang. Hitung-hitung kayak senam. Ya, makanya Allah mengatakan ada orang sholat masuk neraka, fawailul lil musallin. Karena sebetulnya tidak begitu susah melakukan sholat. Gerakan-gerakannya sederhana. Tetapi apa yang susah jemaah sekalian, yaitu berpihak kepada kebenaran. Bersungguh-sungguh di dalam kebenaran. Itulah yang paling berat. Melakukan kerja-kerja mendatangkan kesenangan pribadi gampang. Semua orang gampang pergi berhaji dan berumrah. Kenapa? Ya kan menyenangkan. Jalan-jalan, ya. Nginap di hotel. Tapi ketika disuruh mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan waktunya, itu susah. Disitulah kelihatan waliya'lamal mu'minin. Untuk Allah mengetahui siapa orang beriman. Ya. Waliya'lamal mu'minin. Untuk Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Ya. Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran berkali-kali muncul. Kita lihat saja dalam surat Al-Anfal, ini yang terkenal. Al-Anfal ayat 41 yang berbicara tentang humus. Nah, kita hanya ingat humusnya saja, tapi ini berbicara tentang iltaqa, ya. Apa ini yang bertemunya dua pasukan di sini mana tadi? Ya, ini bertemunya dua pasukan. Nah, ini dia. Iltaqal jam'an, ini bertemunya dua pasukan. Iltaqa al-jam'an. Yaumal taqal jam'an, sama nih. Ya. Ini surat Al-Anfal surat 8 ayat 51. Allah berfirman, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah bahwasanya ghanimtum min syai'in, apa saja yang kamu dapatkan dalam bentuk sesuatu, fa anna lillah, maka sungguhnya ada milik Allah di sana. Kenapa? Karena apapun yang kita lakukan ada saham Allah pada diri kita, ada share-nya Allah pada diri kita. Dan share Allah itu ada 20%, seperlimanya. Nanti yang seperlima itu diberikan kepada Rasul, walidil qurba, kerabat Rasul, wal yatama, anak yatim, wal masakin, orang miskin, wa benis sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. In kuntum amantum, kalau kalian benar-benar beriman bila kepada Allah. Wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang turunkan kepada hamba kami, yaumal furqan, pada hari
pembeda. Yaumal Furqan, hari pembeda. Kapan hari pembeda itu? Yaumal taqal jaman, ketika berjumpanya dua golongan, dua pasukan. Jadi baru Furqan di sana. Ketika berjumpa Israel dengan Palestina, nah disitulah Yaumul Furqan, di mana kita berpihak, ya, di mana kita berdiri. Yaumal Furqan, Yaumal taqal jaman. Jadi harus kita ingat, Yaumal Furqan, Al-Furqan itu adalah pembeda, dan fungsi Al-Quran adalah pembeda. Jadi petunjuk Al-Quran itu petunjuk agar kita bisa membedakan mana hak dan mana batil. Makanya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Begitu ya kepada Taurat Injil ya begitu. Allahu la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qabli hudal linnasi wa anzala al-furqan juga. Jadi Yaumal Furqan kapan? Yaumal taqal jaman. Jadi hari Furqan bukan ketika kita di rumah sendiri, sholat malam, puasa Senin Kemis, bukan. Yaumal Furqan ketika berjumpa dua pasukan seperti sekarang. Ini Al-Quran menceritakan, bukan kita. Ini bukan ngarang-ngarang, ini Tuhan yang Allah yang bilang. Jadi artinya apa? Kriteria keberimanan, ini Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Yang beriman itu bukan yang rajin melakukan ini dan itu secara pribadi yang menyenangkan dirinya. Seperti kita katakan tadi, haji dan umrah itu semua orang senang. Satu, kita sendiri yang melaksanakannya, kita yang naik pesawat, kita yang pergi jalan-jalan, kita yang nginap di hotel, kita menikmati kulineran di Timur Tengah sana. Nanti kita pulang, kita dipanggil dengan panggilan yang mulia, Pak Haji, Bu Haji, kan begitu. Semuanya menyenangkan. Nah, bagaimana bisa disebut Furqan kalau seperti itu? Yaumal Furqan itu ketika berjumpa dua pasukan, artinya apa? Berkaitan dengan nyawa dan darah. Ya. Pada saat itu baru kelihatan Yaumal Furqan, Yaumal taqal jam'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi kita kembali tadi ke sini. Jadi kesimpulannya Allah mengatakan bahwa apa saja menimpa kita pada saat berjumpanya dua pasukan itu atas izin Allah. Untuk apa? Lualiya lamal mu'minin. Justru peristiwa atau kejadian seperti itu menjadi batu uji bagi kita. Apakah kita beriman? Jadi ini adalah beriman di sini. Kemudian ayat berikutnya nanti adalah nifak. Nah, kita lihat kita lihat dulu ilustrasi ini. Nah, jadi untuk mengetahui mana mukmin, mana munafik. Kita lihat orang munafik misalnya akrab juga dengan orang mukmin, mengulurkan tangannya. Tetapi lihat, ini ilustrasi sangat bagus. Tetapi di belakang, satu tangannya menghadap ke belakang tuh. Wajahnya dua, di belakang ada menjilat dan seterusnya. Kenapa tadi Bahrain berdiri bersama dengan Amerika dan sebagainya? Amerika, Inggris, Belanda, Australia. Kenapa? Sederhana jawabannya. Karena Amerika, Inggrislah dan kawan-kawannya sekutunya yang mempertahankan dinasti kerajaan Bahrain. Kalau tidak, ya dengan gampang diruntuhkan oleh rakyat di sana. Jadi dia harus berterima kasih kepada Amerika, artinya menjilat kepada Amerika demi dinastinya. Hal yang sama terjadi pada Saudi. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan yang lain, Bapak Ibu yang sama rakyat di Timur Tengah sana. Ya. Maka itu adalah untuk mengetahui mukmin dan munafik. Ya. Jadi mukmin versus munafik. Ya. Nah, Allah katakan waliya lama tadi terakhir kan di sana waliya lama biiznillah waliya lamal mu'minun, supaya Allah mengetahui siapa orang beriman. Waliya lamal mu'minin, dari sini katakan waliya lamal ladzina nafaqu, dan supaya orang mengetahui siapa yang. Perhatikan ya, ini tadi kalau tidak ada isim mausulnya, tidak ada alladzina. Ini kan ada alladzina nih. Ya. Jadi ini menggunakan alladzina, baru di sini ada kata kerja fiil ya. Nafaku ini bukan munafik, tapi nafaku ini kata kerja, ini fiil namanya. Kalau munafik itu kan orangnya, munafik itu pelakunya, isim fa'ilnya. Kalau di sini nafaku ini adalah kata kerja fiil. Jadi supaya Allah mengatakan orang yang. Jadi arti yang disebut munafik itu tidak selamanya munafik, tetapi orang yang melakukan perbuatan munafik ini. Alladzina nafaku, orang-orang yang melakukan perbuatan kemunafikan.
Jadi kalau di terjemahannya ini munafik tentu tidak cocok. Kalau munafik itu kan orang ya. Sedangkan di atas ini nafaku. Nafaku itu artinya orang yang berkhianat. Ya. Orang yang melakukan perbuatan munafik. Jadi belum tentu aslinya kalau kita lihat munafik. Tetapi kelihatan mukmin beneran. Tapi faktanya melakukan perbuatan munafik. Dia pergi bersama dengan Nabi, ikut berperang bersama dengan Nabi. Ketika Nabi ketika Nabi memeriksa barisan prajuritnya, tentu mereka ikut hormat kepada Nabi seperti tentara hormat kepada komandannya. Nabi sebagai komandannya, panglimanya, kemudian melihat prajuritnya semuanya, mengatur. Ketika Nabi mengatakan kalian tetap di sini, mereka semua mengatakan siap. Jawabannya semuanya siap. Tapi apa yang terjadi? Begitu berkaitan dengan makanan, minuman, dunia, perut, maka pada saat itulah mereka semuanya kelihatan bahwa mereka mukmin benarkah ataukah sedang melakukan perbuatan munafik. Alladzina nafaqu. Ya. Dan ini yang terjadi juga pada kasus Timur Tengah seperti dikatakan Presiden Raisi bahwa kenapa Palestina seperti ini? Karena negara-negara Arab atau Muslim di sekitarnya yang membiarkannya seperti itu. Mesir jadi penonton karena sudah terikat dengan penjajahan Camp David atau penjajahan Oslo. Yordania juga begitu, pemerintah Lebanon juga begitu. Yang melawan dari Lebanon bukan Lebanon loh, itu adalah Hezbollah. Hezbollah itu adalah organisasi ormas. Ya. Begitu juga di Palestina yang melawan itu bukan otoritas Palestina, yang melawan adalah Hamas. Hamas itu ormas. Lalu kemana ke otoritas-otoritas itu? Otoriti itu? Semuanya sudah tidak berani lagi. Semuanya telah menjadi pengkhianat bangsa Palestina. Ulangi lagi, mereka telah mengkhianati Palestina. Ya. Mereka telah membiarkan jutaan orang Palestina dikoyak-koyak, diremuk-remukkan tulang, daging, dan darahnya oleh serigala yang bernama Israel dan disuplai oleh harimau yang bernama Amerika Serikat. Ya. Liya'lamal ladzina nafaqu, supaya Allah mengetahui siapa yang melakukan perbuatan kemunafikan. Jadi kita mundur dulu lagi Pak Uya, kita lihat tadi di atas ini kan tadi alladzina, perhatikan ini alladzina ya. Supaya kita tidak mondar-mandir, kita lihat di sini aja ya. Kita buka di sini. Nah, kita lihat di sini ya surat Al Imran nih ya. Jadi terakhir kita sampai 15. Nah, kita turun aja. 166. Ya. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fabiiznillah. Nih, perhatikan Bapak Ibu, waliya'lamal mu'minin. Ini tidak ada alladzina, tidak ada isim mausulnya. Kenapa? Karena di belakangnya ini adalah kata benda isim ini. Mu'min ini isim ya. Jadi waliya'lama, supaya Allah mengetahui. Ini Allah di sini. Supaya Allah mengetahui al-mu'minin, orang mukmin. Ini langsung orang mukmin ini, bukan alladzina amanu. Kan kalau seperti tadi ayat sesudahnya harusnya waliya'lamal ladzina amanu, kan begitu ya kalau konsisten. Lihat ini ayat berikutnya. Waliya'lamal ladzina nafaqu, kan ini ada ladzina nih. Perhatikan, ada di sini isim mausul namanya. Waliya'lamal ladzina nafaqu, dan agar Allah mengetahui orang-orang yang melakukan perbuatan munafik. Ingat, melakukan perbuatan munafik, kau belum tentu munafik. Melakukan perbuatan munafik. Jadi alladzina nafaqu. Kalau di sini tidak melakukan perbuatan beriman, tapi memang orang beriman jadi hakikatnya. Jadi bukan waliya'lamal ladzina amanu, tapi waliya'lamal mu'minina. Nah, ini dia, tidak ada isim mausul di sini, tidak ada alladzina di sini nih. Ya. Langsung orangnya al-mu'minin. Nah, dan kan di bawah waliya'lamal ladzina nafaqu. Harusnya kalau sama tadi yang di atas ini, kalau mau sama dengan ini, harusnya bunyi ayatnya di sini waliya'lamal munafiqina. Begitu. Kan kata munafikin dalam Al-Quran juga banyak ya. Kalau kita tahu munafikin dalam Al-Quran, gampang sekali kita searching aja di sini. Kita tulis si munafikin banyak nih. Kita tulis munafiqin. Munafiqin. Atau munafikun. Munafik aja, munafikun. Munafik aja. Supaya ada keluar munafikunnya juga. Ini ada 25 kali ini. Bahkan ada suratnya, surat Al-Munafiqun. Ini. Surat 63, surat Al-Munafiqun. Terus ayatnya 25 ayat. Jadi banyak, dan tulisannya Al-Munafiqun. Munafiqin ini. Munafiqin.
munafikin sedang. Munafiqun dan munafiqat ini laki perempuan di sini nih. Ya. Tetapi di sini tidak menggunakan kata munafikun, tapi menggunakan fiil, kata kerja. Waliya'lam alladzina nafaqu. Artinya apa? Kelihatannya bukan munafik, kelihatannya benar-benar mukmin. Bahasanya fasih, bahasa Al-Qur'annya fasih. Di negaranya juga bikin masjid yang besar, dia bayar imam yang mahal, yang memimpin sholat di masjidnya yang fasih, yang bahasa Arabnya apa, yang bahasa baca Al-Quran sama tahsin, tajwidnya sangat sempurna, perfect. Ya, kelihatan. Tetapi ketika mereka diam diri terhadap Palestina, ya alladzina nafaqu. Orang melakukan perbuatan munafik. Ya. Waliya'lam alladzina nafaqu. Dan agar mereka mengetahui, agar Allah mengetahui alladzina nafaqu. Ya, jadi inilah. Jadi Bapak Ibu lihat ini perbedaannya, ada alladzina di sini, di atas tadi di sini tidak ada alladzina. Lihat sama-sama di sini. Lihat lama juga, di sini juga lihat lama juga ini, ya. Bedanya di sini alladzina, baru di sini fiil. Kalau di sini lihat lama tidak ada alladzina, dan di sini adalah isim, kata benda, kata nama, ya. Itu. Jadi saya kira sudah kelihatan Pak Bu ya. Jadi itulah bagusnya kalau kita mengkaji Al-Quran secara kata per kata. Nah, jadi kita kembali tadi sini. Jadi kita kembali di sini, waliya'lam alladzina nafaqu wa qila lahu. Jadi kita sudah bahas ini alladzina nafaqu ini. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah. Jadi mereka ta'ala itu dalam bahasa Arab dipanggil. Ta'alau qatilu fi sabilillah. Jadi ketika dikatakan kepada mereka, sini, mari. Qatilu, berperang di jalan Allah. Awidfa'u, atau bela diri saja. Kalau tidak mau berperang di jalan Allah, paling tidak mempertahankan diri aja. Karena kalau enggak, kamu nanti akan jadi korban juga. Jadi, ta'alau qatilu fi sabilillah. Atau idfa'u, atau bela diri saja. Paling tidak kamu bela dirimu lah. Kenapa? Karena kalau musuh masuk, ya kamu juga akan jadi korban. Rumahmu bisa hancur. Qalu, apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka ini ketika dipanggil? Mereka siapa ya? Alladzina nafaqu. Jadi yang kita bicarakan adalah alladzina nafaqu di sini ketika dipanggil untuk berjuang di jalan Allah, idfa'u, atau membela diri dalam pengertian agama, diri mereka dalam pengertian keyakinan dan sebagainya. Kalau mereka kemudian berkata, ini kalau mereka jawabannya nih, mereka menjawab, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Saya bahasakan begini Pak Bos sekalian. Ya Rasulullah, saya tadinya itu tidak ikut berperang karena saya pikir tidak terjadi perang. Seandainya kami tahu bahwa akan terjadi perang, kami pasti akan bersama kamu coba. Padahal jelas-jelas dipanggil untuk pergi berperang. Tapi apa jawaban kata mereka? Ya Rasul, lau na'lamu, seandainya kami tahu. Lau, seandainya, na'lam, kami tahu. Qitalan, akan terjadi peperangan. Lattaba'nakum, kami pasti akan mengikuti kalian. Menggunakan taukid malah, lattaba'nakum. Apa namanya? Menggunakan bukan lattaba'nakum. Kami pasti akan mengikuti kamu. Ya. Kami pasti akan mengikuti kalian. Seandainya kami tak berperang. Jadi kami tidak ikut berperang karena kami sangka tidak ikut berperang, cuma ekspedisi biasa saja, kan begitu. Jadi caranya membolak-bolak kembalikan kata-kata. Hum lil kufri yaumaidin akrabu minhumul iman. Pada saat itu, ya, yaumaizin itu pada saat itu ini, yaumaizin. Pada saat itu, pada saat tidak ikut kepada Nabi saja, ketika dipanggil berperang, maka apa kata Tuhan? Lil kufri yaumaidin akrabu minhum lil iman. Dia lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada iman. Jadi tidak ikut saja, bersikap pasif saja, Tuhan sudah mengatakan hum lil kufri yaumaidin akrabu minhum lil iman. Mereka sudah lebih dekat kepada kekufuran daripada iman. Ya, jadi sudah lebih dekat kepada kekufuran daripada iman. Begitu terjadi misalnya tadi perang dan Nabi, kalau mereka senang, kelihatan mereka kekufurannya. Mereka itu berperang tapi mengkhianati Nabi, kelihatan kekufurannya. Jadi katakan hum lil kufri yaumaidin akrabu minhum lil iman. Pada saat itu kekufuran mereka lebih dekat kepada iman ini. Akrabu minhumul iman. Hum lil kufri yaumaidin akrabu minhum lil iman.
Yaquluna biafwahihim. Mereka mengatakan dengan mulut-mulut mereka nih. Yaquluna, mereka mengatakan biafwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, sesuatu yang sebetulnya tidak ada di dalam kalbunya. Jadi di sini lidahnya berkata beriman, kami bersama kalian, tapi hatinya berkata sebaliknya. Ya. Mereka mengatakan, seandainya kami tahu Muhammad banyak akan terjadi perang, pasti kami akan ikut membela kamu, membela Madinah. Tapi kata Tuhan, itu di mulutnya, di hatinya beda lagi. Yaquluna biafwahi ma laisa fi qulubihim. Di Timur Tengah sekarang ada beberapa pemimpin negara Arab, negara sekitar Islam termasuk Turki, sering menggunakan kata-kata yang kedengarannya pedas pada Israel. Kedengarannya pedas pada Israel, bahasa kata-katanya. Tapi di kalbunya kelihatan. Kalau memang benar kata-katanya, gampang. Jangan bangun hubungan lagi dengan Israel. Jangan pasok kebutuhan Israel. Tapi kita tahu di antara pemasok kebutuhan pokoknya Israel terbesar ada dari Turki. Minyaknya Israel masuk ke Israel melalui Turki dari Azerbaijan. Begitu juga dari Mesir. Jadi semua kita sudah tahu. Ya. Jadi Allah mengatakan, yaquluna biafwahi, mereka berkata dengan mulut-mulut mereka, padahal ma laisa fi qulubihim, sesuatu yang tidak ada pada kalbunya. Coba. Ya. Yang berbicara yang seperti ini turunnya di dalam surat Al-Munafiqun. Ini turunnya di surat Al-Munafiqun. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Munafiqun itu begini nih adanya. Ya. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi Allah katakan ada yang disembunyikan dalam hati mereka. Mereka sebetulnya diam-diam senang aja kalau Palestina dihancurkan. Yang penting mereka tetap bisa menjadi sistem kerajaan. Makanya tidak diganggu, padahal bahasa Amerika di mana-mana negara demokrasi. Ya, di mana-mana dia menyerang negara lain pasti alasannya demokrasi, kebebasan. Tapi di mana demokrasi di Arab Saudi? Di mana demokrasi di Bahrain? Di mana demokrasi di Kuwait? Nggak ada semuanya. Ya. Jadi apa sebabnya? Ya karena berteman. Ya. Jadi Allah takwa, Allahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi yang mereka sembunyikan yang di dalam hatinya lebih besar lagi. Ya. Di mulutnya berkata sebaliknya, ma laisa fi qulubihim. Jadi inilah Al-Quran bagus. Makanya banyak yang tidak suka bahasa Al-Quran. Kenapa? Ya banyak sekali topeng-topeng kepalsuan yang tersingkap. Bayangkan kalau umat mendengarkan ini. Untungnya cuma 80-an orang yang mendengarkan ini. Bayangkan kalau seluruh umat Islam mendengarkan ini. Kan repot ini. Ya. Untungnya yang mendengarkan ayat ini selalu dibaca cuma 80-an orang. Coba lihat daftar peserta ada berapa orang. Cuma segitu aja. Ya. Makanya di mana-mana Al-Quran jarang dibahas secara bersambung. Kenapa? Ya, banyak sekali topeng yang tersingkap. Ya. Bayangkan kalau Tuhan berbicara seperti ini, siapa lagi yang dimaksud? Ya. Yaquluna biafwahihim ma laisa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ya. Dan ayat seperti ini dalam Al-Quran berkali-kali. Coba kita lihat sini. Ya, ini surat Al-Fat. Surat Al-Fat ini adalah surat yang ke-30 berapa? 30 surat 48. Surah 48. Ya. Ini ayat 11, kita baca ayat 11. Saya lakal mukhallafun. Mukhallafun ini adalah orang yang tidak ikut berperang. Jadi terulang lagi di sini pembahasannya. Mukhallafun itu artinya orang yang ikhtilaf dengan Nabi, maksudnya berselisih dengan Nabi. Jadi Nabi pergi berperang, dia tetap tinggal di belakang, tidak mau ikut. Disebut dengan mukhallafun. Jadi berkata kepada Muhammad, al-mukhallafun, orang-orang yang tidak mau ikut berperang, mau tinggal di belakang saja, duduk-duduk. Minal Arab, dari kalangan Arab. Ya. Syagalatna amwaluna. Wahai Muhammad, kami tidak ikut menyertai kamu dalam berperang. Ini bukan Uhud, tapi perang yang lain, Hudaybiyah. Waktu akan terjadi umroh dan ditahan di Hudaybiyah. Waktu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Dia katakan, wahai Muhammad, kami tinggal di belakang, kami tidak ikut berperang. Syagalat, karena kami sibuk. Masyghul itu sibuk. Ya. Karena kami sibuk mengurusi harta benda kami, kebun kami, peternakan kami, wahluna, dan keluarga kami. Kira-kira gitulah bahasanya. Kami kan sibuk bekerja Muhammad, kami juga mengurusi anak istri kami, wahluna. Ya. Fastaghfir lana, wahai Muhammad, mohon ampun, kira-kira gitu. Jadi bahasa kitanya, wahai Muhammad, mohon maaf ya, kami tidak ikut karena kami sibuk dengan
harta benda kami dan pekerjaan kami. Ya. Dan ini sampai sekarang masih ada alasan-alasan seperti ini untuk tidak belajar misalnya Al-Quran. Pasti banyak sekali alasan-alasan. Mohon maaf, Tuhan, kami tidak bisa membaca Al-Quran secara bersambung. Terus, kenapa? Karena kami disibukkan oleh urusan harta kami bekerja, dan kami juga punya keluarga, kira-kira gitu, bahasanya. Ya. Syagalatna amwaluna, kami disibukkan oleh urusan harta benda kami dan keluarga kami. Maka Muhammad, astaghfirlana, ampunkanlah, mohon ampunkanlah kepada kami. Apa kata Tuhan? Ini Tuhan, penilaian Tuhan ini. Kalau ini kan tadi pengakuan mereka ini. Saya kuluna berarti pengakuan mereka. Sedangkan Tuhan mengatakan ini. Ia kuluna, mereka sebetulnya mengatakan bi alsinatim. Mereka mengatakan sesuatu yang di lisan mereka, malaysa yang tidak ada fi qulubihim, dalam kalbu mereka. Jadi yang diucapkan itu beda dengan di hati mereka. Ia kuluna bi alsinatihim. Mereka berkata dengan lisan mereka, dengan bibir mereka, dengan mulut mereka, sesuatu yang berbeda dengan hati mereka. Malai sapi kulub, sesuatu yang tidak ada dalam kalbu mereka. Jadi mereka membuat alasan-alasan seperti itu, ya secara zahir, tapi batinnya mengatakan tidak. Dia tidak ikut karena memang tidak suka kepada Nabi. Mereka mengkhianati Nabi, cuma bikin alasan setelahnya, wahai Muhammad, kami tidak ikut karena kami sibuk mengurusi pekerjaan kami dan keluarga kami. Kami punya istri kami masih kecil-kecil, kira-kira gitulah. Ya. Jadi bi alsinatihim yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan sesuatu di lisan mereka, sesuatu yang tidak ada di kalbu mereka. Qul, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, jawablah, katakan kepada mereka. Faman yamliku lakum minallahi syai'a in arada bikum darran aw arada bikum naf'a. Katakan Muhammad kepada mereka bahwa keberimanan kepada Allah itu harusnya lebih tinggi daripada keberimanan kepada harta benda dan keluarga. Ya, kenapa? Tuhan bertanya melalui Nabi. Katakan kepada Muhammad, fama yamliku, lalu siapakah yang bisa memberikan mudarat dan manfaat kalau bukan Allah? Kalau Allah yang memberikan mudarat, siapa yang memberikan manfaat? Kalau Allah memberikan manfaat, siapa yang memberikan mudarat? Kira-kira gitulah. Faman yamliku, siapakah memiliki lakum? Siapa yang bisa memberikan kepada kalian? Minallah, daripada Allah. Syai sesuatu. In arada, ketika dia Allah menghendaki bikum darat. Kalau Allah menghendaki kalian mudarat, siapa yang bisa memberikan manfaat? Arada bikum nafa. Kalau Allah menghendaki kalian mendapatkan manfaat, siapa yang memberikan mudarat? Artinya kalau kalian beralasan seperti itu supaya mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, pertanyaannya kebahagiaan dan keselamatan itu asalnya dari mana? Kalau kebahagiaan itu asalnya dari manusia, berarti seluruh manusia bahagia. Tapi kenapa faktanya banyak manusia tidak berbahagia? Kamu menunjukkan bahwa sumber kebahagiaan bukan pada diri manusia. Kalau sumber kebahagiaan pada diri manusia, ya pasti semua manusia bahagia, ada pada dirinya. Sumber kebahagiaan itu dari Allah. Sumber kemudaratannya dari Allah. Jadi darran dan naf'an itu dari Allah. Ya. Balkan Allah bima ta'baluna khabira. Tetapi yang benar ialah Allah lah terhadap apa yang mereka ketahui, kerjakan, khabira. Terhadap apa yang mereka ta'maluna, kerjakan, perbuat, khabir. Allah tahu semua. Artinya Allah tahu hatinya mereka. Allah tahu jiwa mereka. Nah, seperti inilah Allah membongkar hati manusia yang ada pada zaman Nabi, dan tentu ini kita gunakan sekarang untuk menilai diri kita masing-masing dan juga lingkungan, terutama di sekitar Palestina sekarang. Ya, jadi sudah jelas. Jadi waliya'lam alladzina nafaqu wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillah awid fa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah tahu apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ini ada hadis nih yang diungkap. Ini hadis ini biasanya ditulis oleh teman-teman kita Salafi Wahabi ini, karena ini ada tulisannya Sahih Al-Albani, ini tulisannya Al-Albani. Jadi dari buku kumpulannya ada karyanya Al-Albani. Karena Al-Albani kan muhakkik ya, dianggap sebagai ahli hadis terkenal belakangan ini. Nama aslinya Nasiruddin Al-Albani. Ya. Dia adalah
tahqiq, dan ini adalah karyanya, semua buku-buku yang di buku hadis ditahqiq kembali oleh beliau dan diselidiki mana yang benar-benar sahih dan mana yang tidak. Maka dikumpulkanlah semua yang sahih dalam karyanya bernama Sahihah Al-Albani, ya, Sahih Al-Albani. Nah, dia mengutip hadis dari Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu wajhan." Siapa yang bermuka dua, wajhan itu dua wajahnya. Siapa yang baginya ada dua wajah. Kita artikan saja siapa yang bermuka dua, ya. Fit dunia, di dunia. Kana lahu, maka nanti baginya yaumal kiamati lisanani minan nar, min narin. Maka di akhirat dia mendapatkan dua juga lisana minan nar, dua lidah api juga nanti di akhirat. Jadi siapa yang berwajah dua, bermuka dua di dunia, dia juga akan mendapatkan dua sisi neraka di akhirat. Kurang lebih begitulah maksudnya. Ya. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, ini diungkapkan oleh Nasruddin Al-Albani, muhaqqiq terkenal dari kalangan Wahabi Salafi. Ya. Mudah-mudahan ini juga hadis digunakan untuk menilai kejadian di Palestina sekarang. Alladzina qalu li ikhwanihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Wa qa'adu. Jadi saudara-saudara mereka itu teman-teman mereka maksudnya. Orang-orang yang tadi, siapa orang itu tadi yang melakukan alladzina nafaqu. Alladzina qalu li ikhwanihim, yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, bro mereka. Wa qa'adu, sementara teman-temannya itu selalu duduk, maksudnya tidak ikut. Waqad itu artinya duduk dalam pengertian tidak ikut bersama dengan Nabi. Lau ata'una ma qutilu. Jadi mereka berkata kepada teman-temannya, teman-teman yang tidak setuju ikut bersama Nabi, ya, kepada kawan-kawan CS-nya, ya. Mereka berkata sambil bergunjing ceritanya nih. Kan sudah tersebar berita nih kalau Nabi kalah, banyak orang Islam yang meninggal. Tokoh-tokoh besar itu kan meninggal, Hamzah terbunuh di sana. Utusan pertama Nabi ke Madinah yaitu Mus'ab bin Umair. Ini kan yang menjadi pimpinan rombongan pertama ke Yastrib untuk melobi dan mengajari Islam. Suku-suku yang ada di sana, terutama yang suka ribut seperti Aus dan Khazraj, itu adalah dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ini juga meninggal di Uhud. Ya. Jadi banyaklah tokoh-tokoh besar yang meninggal di sana. Ya. Wa qa'adu, dan mereka tidak ikut berperang. Lau ata'una, seandainya mereka mengikuti kami atau taat kepada kami, maka coba menggunakan bahasa seperti itu. Yang meninggal itu coba kalau ikut sama kita, tidak ikut berperang sama Nabi, mereka tidak mati. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Ya. Jadi mereka memang menjadikan kematian itu sebagai petaka. Makanya pernah kita sampaikan di sini bahwa Bapak Ibu, kematian itu bukan petaka, kematian itu bukanlah kegagalan. Ingat, kematian itu kan ciptaan Tuhan juga. Kematian dan kehidupan sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, kan begitu. Kematian dan kehidupan itu sama bagi Tuhan. Ya, kematian itu ketetapan Tuhan, hukum Tuhan juga. Maka dikatakan di sini, qul, jawablah Muhammad kepada mereka. Fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang kalian bisa menghindar dari kematian dengan pilihan kamu sendiri, kan seakan-akan ini kematian bisa dia pilih. Ya, saya tidak mau mati, kira-kira gitulah. Saya tidak mau ikut berperang, saya tidak mau mati. Nah, berarti kan seakan-akan kematian itu ada di tangan mereka. Karena dikatakan, lau ata'una, kalau mereka bersama kami, mereka tidak mati. Jadi seakan-akan kematian itu ada di tangan mereka. Maka jawablah Muhammad, fadra'u an anfusikumul mauta. Kalau memang kematian ada di tangan kamu, maka cobalah tolak kematian itu dari diri kamu. In kuntum shadiqin, kalau kamu yang benar. Jawabannya tidak bisa. Mereka juga akan meninggal, mati cepat atau lambat. Jadi dengan demikian, kematian itu pasti pada semua makhluk Tuhan yang hidup ini. Bukan hanya kita, tumbuh-tumbuhan juga. Kalau dia hidup pasti akan mati, berakhir dengan kematian. Tinggal kita pilih, mau mati sebagai pecundang atau mati sebagai hero, pahlawan. Kita mati sebagai orang yang beramal saleh atau mati sebagai orang yang beramal salah. Cuma dua saja pilihan. Ya. Mati sebagai manusia beneran
atau mati sebagai seperti hewan, seperti itu. Kan ada kata-kata kal-an'am seperti hewan ternak. Kita pilih, kita tinggal pilih. Ya. Mati sebagai apa? Karena pasti akan mati. Ya, Bapak lihat saya sekarang bergerak-gerak, ya entah kapan pasti akan mati dan tidak bisa bergerak-gerak seperti ini lagi. Tidak akan bisa berbicara seperti ini lagi. Semua kita akan ke sana tanpa kecuali. Ya. Kita sudah sampaikan bahwa Netanyahu yang sekarang membunuh 26.000 orang, apa dia tidak mati? Dia mati. Lihatlah Ariel Sharon dulu yang membantai orang di Sabra dan Satela. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ariel Sharon sudah meninggal juga. Jadi terus apa untungnya membunuh orang? Ya. Apalagi sudah diambil tanahnya orang, dibunuh pula coba. Jadi fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Kalau memang kematian itu ada di tangan kamu, ya cobalah tolak kematian itu. Kalau kamu memang orang yang benar. Coba dengarkan berita ini baik-baik. Jasad 100 warga Palestina yang terbunuh selama perang Israel-Hamas sejak 7 Oktober 2023 dikuburkan secara massal di kota Rafah. Sebelumnya, pasukan Israel telah mencuri ratusan jasad tersebut dari berbagai wilayah di jalur Gaza. Koresponden Wafa melaporkan di antara 100 jasad ini beberapa telah membusuk dan sudah dimakamkan. Korban merupakan warga sipil yang tak dikenal yang kemudian jasadnya dicuri pasukan Israel dari rumah sakit dan pemakaman selama penyerbuan di jalur Gaza. Selain itu, jasad-jasad tersebut telah diserahkan pada Selasa 30 Januari 2023 melalui pos lintas perbatasan Karim Shalem. Bahkan menurut beberapa sumber medis, pemeriksaan sejumlah jasad menunjukkan bahwa pasukan penjajah telah mencuri organ milik korban. Adapun pasukan Israel mencuri 110 jasad dari Rumah Sakit Al-Shifa dan pemakaman di depan UGD Rumah Sakit pada November 2023. Pencurian jasad ini kembali memunculkan kecurigaan bahwa pendudukan Israel memiliki bank kulit manusia terbesar di dunia. Seperti pada tahun 2009, media Israel mengungkapkan bahwa Israel memiliki bank kulit manusia terbesar di dunia. Setelah bertahun-tahun, Direktur Bank Kulit Israel pada Maret 2014 mengatakan bahwa cadangan kulit di Bank Israel berjumlah sekitar 170 meter persegi. Jumlah itu dianggap tak masuk akal di Israel lantaran penduduknya menolak mendonorkan organ tubuh mereka dengan alasan keyakinan dan agama. Hal ini menjadikan Israel menempati urutan ketiga bank kulit terbesar di dunia, sekaligus menimbulkan keraguan akan sumber organ tersebut. Melalui sebuah film dokumenter, Direktur Institut Kedokteran Forensik Israel Yehuda Hess mengaku terlibat dalam pencurian organ tubuh warga Palestina yang terbunuh. Serangan Israel di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 sejauh ini telah menewaskan lebih dari 26.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 65.000 orang. Lebih lanjut, lebih dari 8.000 warga Palestina masih hilang, diduga masih terkubur di bawah reruntuhan bangunan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi berita dari Kompas dan dikutip bahwa Israel itu punya bank kulit terbesar ketiga di dunia. Paling banyak kulit dia simpan. Dan bukannya kulit, tapi organ-organ tubuh lainnya. Pertanyaannya tadi, dari mana? Penduduknya sedikit. Yang kedua, terkenal tidak mau berdonasi bagian tubuh. Nah, ternyata itulah tadi mengukuhkan bahwa Israel bukan hanya membunuh orang hidup, tetapi juga mencuri orang mati. Bahkan kita lihat tadi, sudah dikuburkan, baru dikuburkan pun diambil coba. Untuk apa? Dipreteli bagian-bagian tubuhnya, termasuk kulitnya tadi. Dapat Bapak Ibu bayangkan begitu kejamnya Israel. Tetapi yang kita lebih sayangkan orang-orang Arab di sekitarnya, negara Muslim di sekitarnya, menyaksikan kebiadaban yang luar biasa ini berlangsung begitu saja. Tidak cukup dengan dibunuh mereka, tapi diculik mayat-mayat mereka dari rumah sakit dan tadi di kuburan-kuburan. Jadi yang tadi dikuburkan adalah yang sudah dikembalikan, yang sudah membusuk karena sudah diambil semuanya. Dan dibenarkan tadi oleh kepala Bank Kulit Israel bahwa kulit-kulit itu diambil dari mayat-mayat orang Palestina. Ya. Ini menjadi bukan hoax, itu tadi berita pengakuan dari kepala Bank Israel sendiri. Jadi inilah benar-benar kebiadaban yang luar biasa, tetapi terjadi di depan manusia modern yang dianggap well educated,
yang lulusan Harvard, lulusan MIT, lulusan universitas-universitas terkenal luar biasa, dan mereka semuanya diam 1000 bahasa. Ya. Di Timur Tengah menjadi pusat haji, pusat umroh, yang Arab Saudi hidup daripada keringatnya umat Islam membayar biaya haji dan umroh, menjadi penonton terhadap kebiadaban serigala manusia Israel memakan dan memangsa orang-orang Palestina. Bapak Ibu lihat sendiri tadi beritanya. Ya. Orang tidak bisa dikenali lagi, dikuburkan massal begitu saja, nggak bisa diidentifikasi. Kalau identifikasi pakai DNA itu panjang lagi, dan itu tidak mungkin terjadi di Gaza. Rumah sakit sudah pada hancur, tidak ada lagi laboratorium untuk seperti itu. Jadi udah tanpa diidentifikasi dikuburkan begitu saja. Jadi bukan mereka tidak hanya membunuh saja, tetapi sampai pada tingkat mempreteli tubuh-tubuh mereka, mencabik-cabik tubuh-tubuh mereka. Ya. Tetapi dari sisi kita tidak perlu membuat kita terintimidasi. Ingat, apa yang terjadi di Palestina tidak perlu membuat kita terintimidasi sampai takut juga menyuarakannya. Jadi kalau menyuarakannya saja tidak berani, bagaimana menjadi korbannya coba? Jadi semua kita harus berbicara sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya. Kalau perlu di WA Bapak Ibu semuanya, coba diposting tadi video-video seperti itu. Semakin banyak video-video seperti itu diposting, semakin orang tahu apa yang terjadi. Karena itu kan berita, bukan hoax. Kayak kalau kita berkata-kata boleh dituduh hoax, tapi kalau ditulis tadi, dikutip tadi atau diposting tadi berita tentang itu dari Kompas tadi, dari berita Kompas. Nah, dari sisi kita tidak perlu terintimidasi, tidak perlu akhirnya nyali kita ciut. Jangan-jangan nanti kita juga dibunuh, diculik. Ya Allah mengatakan begini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Kan mereka tadi sinis itu kepada orang yang mati. Coba kalau mereka bersama kita, dia tidak mati. Ya. Ya Allah menjawab di sini, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Jangan kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Ini jawaban Tuhan. Jadi wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan pikir orang yang kutilu dibunuh atau terbunuh fi sabilillah di jalan Allah amat mati. Tidak, kata Tuhan. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Ya. Inda rabbihim, di situ mereka. Nah sekarang, yang mana kita mau pilih? Hidup di sisi manusia atau hidup di sisi Tuhan? Israel memilih hidup di sisi manusia supaya dianggap sebagai hebat. Tetapi Gaza yang melakukan perlawanan heroik memilih hidup di sisi Allah. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya, yurzaqun, mendapat rezeki terus-menerus. Ini dia. Jadi Allah menjawab bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bukankah ini yang kita inginkan, Pak sekalian? Karena kalau kita di sana hidup selamanya. Kalau kita di dunia hidup sementara. Kalau kita di dunia diberikan rezeki, rezekinya juga terbatas. Tapi kalau kita diberikan rezeki di akhirat, rezeki tak terbatas. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Dan ini bukan sekali dua kali, kita bisa temukan juga di dalam surat yang lain. Kita bisa temukan di dalam surat Al-Baqarah. Ya, surat Al-Baqarah mana ini? Surat Al-Baqarah ayat 154. Ini juga biasa kita baca. Pernah kita baca karena kita sudah lewat surat Al-Baqarah. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Jangan katakan atau jangan berprinsip, jangan berpikir bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, amwatun. Bal, yang benar ialah ahyaun. Bahkan mereka itu hidup. Walakin la tash'urun. Cuma kalian tidak menyadarinya. Kalau di sini walakin la tash'urun, kalian tidak menyadarinya. Kalau di sini inda rabbihim yurzaqun. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Kalau tadi surat Al-Baqarah, bal ahyaun walakin la tash'urun. Akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Kalau di sini, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jadi kita tinggal pilih. Mau hidup di tengah-tengah manusia dengan dapat pujian-pujian palsu, atau kita mau hidup di sisi Allah dengan yurzaqun. Kita tinggal pilih dua. Ya, kalau kita dibunuh di dunia karena membela kebenaran, ya Allah memberikan jaminan. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Inilah yang menyebabkan orang-orang berjuang membela Palestina di Houthi di mana tidak merasa takut walaupun menghadapi
raksasa besar seperti Amerika, Inggris dengan kecanggihan teknologinya, bahkan dengan peluru nuklirnya. Kenapa tidak takut ya? Mereka pakai ayat ini. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Apa nanti yang terjadi kalau kita ini ilustrasi saja. Dapat kita bayangkan kalau kita hidup di sana dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita. Karena di dalam Al-Quran dikatakan jannatu adan itu, surga adan itu adalah surga tempat orang tua, anak-anak, suami, pasangan, suami istri, semuanya akan berkumpul di sana. Dalam surat Al-Ra'd dikatakan jannatu adanin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Surga dan itu adalah surga yang mereka masuki bersama dengan orang-orang tua mereka, pasangan-pasangan mereka, anak-anak keturunan mereka. Coba. Dan malaikat-malaikat selalu masuk menjumpai mereka min kulli bab, dari berbagai macam pintu. Ya. Farihina bima atahumullah. Mereka tadi yang terbunuh di jalan Allah, farihina bima atahumullah. Kalau kita lihat menyedihkan. Kenapa? Sudah mati, mayatnya diculik pula, kemudian dipreteli, bagian-bagian tubuhnya diambil, mungkin matanya diambil, jantungnya diambil, kulitnya dikelupas, bayangkan. Kulitnya pun dikelupas. Lalu apa itu kulit, bang, kulit? Karena kalau ada operasi-operasi membutuhkan kulit, ya mereka dipakai kulitnya. Jadi farihina bima atahumullah. Ya. Mereka bergembira ria di sana. Farihina bima atahumullah, dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadlihi. Jadi kalau kita lihat di dunia menyedihkan, tapi apa kata Tuhan? Farihina bima atahumullah min fadlihi. Mereka di sana bergembira ria dengan apa yang Allah berikan kepada mereka min fadli, dalam bentuk karunia-Nya. Min fadlihi. Ya. Jadi bergembira ria dari karunia Allah yang diberikan kepadanya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Dan mereka juga berharap, kata-kata yastabshiruna, mereka juga bergembira dan berharap semoga orang-orang di belakang mengikuti. Kata-kata ini lam yalhaqu, yang mereka belum mengikutinya, min khalfihim. Ya. Artinya kira-kira kalau kita bahasakan, mereka juga berharap sekali agar orang-orang yang masih tinggal di dunia mengikuti jejaknya. Karena ternyata sedemikian indahnya. Jadi sedemikian gembiranya, farihina bima atahumullah min fadli, sampai mereka semuanya bergembira ria seandainya orang-orang yang boleh mengikutinya mengikuti jejaknya. Lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Mereka di sana tidak ada lagi rasa takut. Ini la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan mereka tidak ada lagi rasa sedih. Alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Inilah kebahagiaan sejati. Ini disebut dengan farihina bima atahumullah min fadli. Bukankah ini yang kita harapkan nanti di akhirat, Bapak Ibu semuanya? Buat apa kita nanti meninggal di sini, tapi nanti di akhirat nggak usahlah di neraka, di pinggir-pinggir neraka saja kita tinggal, gimana? Di pinggir neraka artinya di neraka paling tipis, paling di atas. Ya, bukan paling di bawah, paling di atas saja sudah sangat menderita. Seperti mana, jangankan kita di dekat api, kita berada di terik matahari saja sudah menderita, panasnya luar biasa. Gimana kalau kita sudah di tepi neraka, apalagi dalam api neraka. Jadi Allah mengatakan farihina bima atahumullah min fadli wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak bersedih dan tidak ada lagi ketakutan dan tidak ada sedih hati di sana. Bapak Ibu sekalian, inilah pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ayat-ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini sekali saja. Karena dia sekali, kita gunakan untuk apa? Untuk memperjuangkan kemanusiaan. Ibadah terbesar menurut Allah adalah memperjuangkan kemanusiaan. Kita sudah sampaikan beberapa ayat mengatakan kuntum, diantaranya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kata-kata linnas itu kemanusiaan. Kalian ini umat yang terbaik karena diciptakan untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Dan banyak lagi ayat seperti itu. Jadi inilah ibadah yang terbesar. Kalau cuma sekedar ibadah, tinggal di rumah, berdoa, beribadah, melakukan sendiri, ya tidak ada bedanya dengan agama-agama yang lain. Kan ada juga agama yang kerjanya bersemedi misalnya, bertapa dan sebagainya. Bahkan mereka ketat sekali dalam hal puasa, tidak makan dan minum dan seterusnya. Jadi perbedaan utama agama samawi asli dengan yang lain adalah
pemihakannya pada kemanusiaan. Ingat, Israel yang ada di negara Israel sekarang juga beragama samawi, juga agama Yahudi, mengaku juga beragama Yahudi. Ya. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti di akhir pertemuan kita akan doakan saudara kita, sahabat kita, jemaah kita yang sedang sakit, yang ada di hospital. Yang pertama adalah Ibu Nur Afiza, ya, sekarang dirawat di hospital. Kemudian yang kedua adalah ibu mertuanya Pak Saban, Ibu Haja Maimun binti Bidin. Kita doakan juga semoga kedua beliau diberikan kesehatan dengan kesehatan yang sempurna, diangkat berbagai macam penyakitnya, dan Allah jadikan penyakitnya sebagai asbab dosa-dosa, noda-noda khilaf dan alpanya diampuni olehnya, dan menjadi sebab Allah tanamkan sifat-sifat ikhlas, sifat-sifat syukur, ridho, dan tawakal ke dalam jiwa keduanya. Di akhir pertemuan nanti kita doakan. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mafhum mukhalafahnya dalam ayat 169-170 bahawa mati dalam makam syahadah tadi benar-benar lebih hidup daripada hidup di sini dan bahagia selamanya, sebab mereka sekali lagi telah berjaya dalam mempertahankan kesucian, kemurnian penyaksiannya di alam alastu rabbikum tadi. Dan sekali lagi mereka akhiri hayatnya dengan berkata bala, beri pencerahan dan teguran. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini untuk memahami tadi yang dikatakan Pak Nur, kita mulai dari alastu birabbikum. Jadi kita semuanya paham bahwa seandainya kita tidak menjawab bala syahidna, maka kita tidak tercipta di dunia ini. Jadi kehidupan kita itu adalah keberkahan. Kehidupan kita ini adalah karunia dari jawaban kita bala syahidna. Kalau kita tidak saja menjawab bala syahidna, kita tidak tercipta dan kita tidak akan ada. Kita tidak akan pernah berkata inilah dunia. Kita tidak akan pernah berkata inilah aku di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, atau di mana-mana. Kalau kita tidak pernah berkata bala syahidna, kita tidak pernah mengatakan inilah aku Rusli Malik, inilah aku Pak Nur, inilah aku Pak Haji Torpedo. Kita tidak pernah berkata seperti itu. Inilah aku Pak Nirwan dari Papua. Kita semuanya bisa berkata inilah aku, inilah saya, inilah istri saya, inilah suami saya, inilah anak saya, inilah rumah tangga saya, inilah kebahagiaan saya. Kalau kita tidak mengatakan bala syahidna. Jadi boleh dikatakan kehidupan itu adalah bala syahidna itu sendiri. Jadi siapa yang mengkhianati bala syahidna, mengkhianati kehidupannya sendiri. Mengkhianati kehidupannya sendiri namanya tadi munafik. Dan karenanya kenapa orang seperti ini dijamin oleh Allah dengan kata-kata wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat, dan Allah menggunakan juga kata-kata bal juga. Ya karena mereka lah yang telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan ketika hidup akan hidup sama ketika akan mati. Jadi akan hidupnya sama dan akan matinya. Makanya karena ketika dia akan mati, dia hidup lagi. Karena itu penyebab kehidupan. Tadi katakan bal ahya. Jadi hakikatnya tidak mati. Di mata kita dia mati, tetapi hakikatnya dia hidup. Kenapa? Karena dia konsisten dengan bala syahidna. Jadi benar yang dikatakan ini disebut dengan mati dalam keadaan syahadah, dan mati yang seperti inilah yang disebut dengan mati syahid. Ya. Selama ini kan kita mati syahid terlalu apa? Terlalu digampangkan, terlalu longgar. Siapa saja orang mati syahid, orang tabrak mobil juga mati syahid. Ya mati syahid kalau dia meninggal sampai akhir hayatnya dia tetap konsisten dengan bala syahidna. Bagaimana bisa mati syahid kalau dia tidak bala syahidna sampai akhir hayatnya? Ya. Jadi orang mati syahid kalau sampai akhir hayatnya dia mempersaksikan pengakuannya sesaat sebelum hidup, yaitu bala syahidna. Nah, ketika dia akan hidup bala syahidna, maka ketika akan mati bala syahidna juga, maka hakikatnya dia tidak mati. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Saya kira terima kasih banyak Pak Nur mengingatkan semuanya, semoga kita semuanya bisa seperti itu. Marilah kita berdoa dan berharap dan berusaha agar ketika kita lahir dari perut ibu kita dengan bala syahidina, dan kita juga lahir di alam barzah meninggalkan dunia ini dengan kata-kata bala syahidina, agar di sana kita dikatakan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Berikutnya lagi. Di chatroom, Ustaz. Kita ke chatroom ya. Dari Pak Burhan. Ketika tentara yang diamanahkan tetap mempertahankan posisi mereka lalu meninggalkannya untuk menggarap harta perang, dan akhirnya mereka diserbu oleh pihak musuh dan tewas. Persoalan saya, apakah mereka tewas sebagai syuhada atau sebagai? Tentu tidak. Yang meninggalkan medan perang mengkhianat tadi dikatakan. Yang tewas tetap membela Nabi, iya, membela strategi Nabi, iya. Tapi mereka yang berkhianat, ya tidak matilah. Jadi mereka yang turun tadi, baru kemudian mereka juga terbunuh oleh musuh, ya mereka tidak mati syahid. Ya, kenapa? Mereka mati sebagai pengkhianat. Mereka mati dalam keadaan alladzina nafaqu, sebagai orang yang melakukan perbuatan munafik. Ya. Jadi itu kalau penilaian kita seperti itu, ya, karena tadi sudah Al-Quran mengatakan mereka adalah alladzina nafaqu, mereka melakukan perbuatan munafik. Orang meninggal dalam keadaan melakukan perbuatan munafik di mata Tuhan, dia tetap munafik karena tadi pengakuan Tuhan. Kalau menurut saya dia munafik, belum tentu, karena penilaian kita kan bisa salah, Pak. Ya. Kalau saya mengatakan si A itu munafik, belum tentu, ya, karena penilaian saya kan bisa salah. Tapi kan tadi Al-Quran yang mengatakan, jadi tadi kebetulan yang menerangkan Al-Quran, jadi bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Al-Quran. Nah, karena Al-Quran mengatakan bahwa mereka yang telah mengkhianati Nabi di situ, meninggalkan posisinya, maka kemudian tentu melakukan perbuatan munafik. Yang mereka disebut sebelumnya mereka lebih cinta kepada dunia daripada kepada Nabi. Nah, tentu mereka tidak mati sebagai syuhada, karena bahasanya Pak Nur tadi, tidak mati dalam keadaan istiqamah dengan bala syahidina. Dan bagaimana pula dengan keadaan sekarang, di mana ada negara Islam yang dengan terang-terangan membantu Islam, ya sama juga. Cuma rakyatnya belum tentu, tapi kerajaannya atau pemerintahnya atau penjabatnya yang mengambil keputusan itu dan dia mati, pasti matinya munafik. Tapi ingat, rakyatnya belum tentu, jadi rakyat Saudi belum tentu, rakyat Bahrain belum tentu. Kenapa? Karena keputusan rajanya atau keputusan penjabatnya belum tentu sama dengan keputusan rakyatnya, seperti itu. Jadi inilah kita lihat. Jadi yang dihukumi munafik di situ adalah yang mengambil keputusan, decision maker-nya lah. Decision maker-nya lah yang kita sebut sebagai munafik. Tapi kalau rakyat belum tentu, seperti itu. Saya kira begitu, jemaah sekalian. Kalau tidak ada lagi, kita sampai di sini dan kita tutup dengan sama-sama berdoa. Ya, kita doakan tadi akhwat kita yang sakit, ibu yang sakit di rumah sakit, yaitu Ibu Nur Afiza dan juga Ibu Haja Maimun binti Bidin. Kita doakan semoga keduanya diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Ala hadiniya wa likullintin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqi Fatimah wa bihaqqi baniha wa bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah al-Fatihah alaihi wassalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami secara khusus mohon kepadamu untuk Ibu Nur Afiza dan Ibu Haja Maimun binti Birin yang sakit ya Allah. Kamulah ya Allah Tuhan yang Maha Penyembuh, maka berikanlah kepada keduanya kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna. Angkatlah penyakit dan sebab-sebab penyakitnya, hiburlah hatinya dengan mengirim malaikat rahmat kepadanya, dan tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal, dan ridha dalam jiwanya, agar hatinya dengan penyakitnya menjadi semakin dekat kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kalau penyakit keduanya sebagai sebab Engkau ampunkan segala dosa, kehilapan, alpa, dan kekurangan-kekurangan keduanya dalam ibadahnya Allah Tuhan kami. Jadi kalau doa-doa kami Allah, keberkahan Al-Quran yang kami baca, keberkahan hadis-hadis yang kami kutip, keberkahan Nabi dan Engkau ya Allah Tuhan kami, sebagai asbab Engkau berikan penyembuhan kepada keduanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bukan Ustaz. Bersama. Assalamualaikum. Ustaz, syukron. Bu Ayu, syukron. Assalamualaikum ya Ustaz.